Ihdina, tunjukilah kami. Dalam bahasa yang lain ada juga yang artikan bimbinglah kami. Dalam bahasa lain berilah kami hidayah. As-sirata, ya, jalan. Al-mustaqim, yang lurusnya. Jadi ini ya, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Sebetulnya jalan lurus ini kita sudah tahu semua. Kita ini sudah tahu semua. Ini jalan yang benar, ini jalan yang baik. Sudah tahu semua kita. Cuman kita itu kadang-kadang melenceng. Sudah tahu ini benar, ini salah. Sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita larinya ke sini, enggak ke sini. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu maknanya itu secara lahiriah makna itu, ya Allah, berilah aku kemampuan agar dapat mengikuti jalan yang lurus. Maksudnya nggak usah apa namanya nih? Ya, jalan lurus ada, nggak usah menggok ke kanan, menggok kiri, lurus ada. Zalikal kitabu la raiba fi. Ya, kata Allah, kitab Al-Quran ini, kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan fihi tentang isinya. Dan memang tidak perlu diragukan, karena Quran itu bukan buku biasa kayak karangan manusia, itu betul-betul wahyu Allah. Cuman yang nulis manusia. Tapi awalnya, asal muasalnya Quran itu dari Allah melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan itu nggak ada manusia yang bisa bikin itu nilai sastranya tingginya itu bahasa Al-Quran itu. Simple kalimatnya, nggak bertele-tele, gampang dipelajarinya ya. Itu maka dikatakan hidayah. Walaupun punya insting, punya akal, punya panca indera, kalau tidak mengikuti hidayah Al-Quran kadang-kadang masih nyasar. Atau sudah tahu Al-Quran, tahu oh ini halal, ini haram, tahu ini benar, ini salah, tapi nggak bisa ngelakoni, itu namanya dapat hidayah, tapi tidak dapat taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak para peserta kajian Al-Quran dengan sistem tematik yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, masih dimampukan oleh Allah juga membuktikan iman kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu ketaatan, yakni kita mampu melaksanakan sholat maghrib maupun sholat isya nanti dengan cara berjamaah. Kemudian antara sholat maghrib dan sholat isya kita laksanakan juga salah satu kewajiban dan merupakan perintah Allah yang sangat keras kepada hamba-hambanya yang beriman agar senantiasa selalu berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Karena selama manusia menjauhi Al-Quran itu, maka di saat itu pula nanti akan mengalami banyak problematika dalam kehidupan ini. Karena itu, orang kalau tidak ingin mengalami banyak problem dan selalu mendapatkan solusi dari problematika yang dialami, maka satu-satunya cara adalah kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia
yang sengaja Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita agar manusia itu tidak salah jalan dan tersesat. Mari kita awali pelajaran kita ini dengan bersama-sama berdoa sebelum membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insyaallah malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan atau kajian tentang apa makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah sebagai bacaan yang wajib dibaca berulang-ulang kali, terutama di dalam sholat kita. Jangan sampai Al-Fatihah yang ayatnya terdiri hanya dari 7 ayat, kita bolak-balik membacanya, tapi kita tidak paham apa maksudnya. Nah, dengan memahami maksud bacaan surat Al-Fatihah ini, insya Allah ya, kita akan semakin berbobot ya, atau semakin berkualitas nilai ibadahnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kita pada ayat 6 ya. Kita baca dulu, nanti sebelum kita kaji ini ada ayat 6, mudah-mudahan bisa selesai sampai ayat 7. Kita baca dulu supaya dapat pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maha benar Allah dan dialah yang maha agung atas segala firman-firman-Nya. Mari kita akan mencoba mengkaji dan memahami apa isi yang terkandung dalam ayat 6 dan 5 ini. Jadi kalau disimpulkan isi kandungan surat Al-Fatihah itu ada 3 ya. Jadi ada 3. Jadi kandungan surat Al-Fatihah ada 3 ya. Kalau di sini yang pertama itu berisi tentang pujian. Ya. Yang kedua berisi tentang pernyataan garis miring pengakuan. Yang terakhir berisi tentang doa ya. Berisi tentang doa. Ya. Ya. Jadi ayat 1 kan Bismillahirrahmanirrahim itu
Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah, siapa Allah itu? Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini memuji Allah itu Maha Penyayang ya. Maka kalau kita istighosah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, itu dipuji, ya. Dipuji atau disanjung. Ya. Kemudian masuk ke ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Ya Rabbul Alamin, Tuhan pencipta atau pengatur alam semesta. Pujian, masih pujian. Masuk ayat 3, Ar-Rahmanir Rahim. Pengulangan dari ayat pertama. Diulang, dipertegas bahwa Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masih pujian, Maliki Yaumiddin. Allah itu raja pada hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan. Itu pujian. Jadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 itu berisi tentang pujian atau sanjungan. Kita sanjungan kepada Allah ya. Masuk pada ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya pengakuan. Ya. Pengakuan, kita mengaku, kita menyatakan, kita berjanji di hadapan Allah, Iyyaka, bahwa hanya Engkau ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami akan beribadah. Kami akan mempersembahkan segala amal bakti selama hidup saya. Itu namanya ya. Hanya kepadamu ya Allah kami akan patuh. Hanya kepada Engkau ya Allah kami akan taat. Hanya kepada Engkau ya Allah akan tunduk. Itu. Jadi berarti berisi pernyataan. Ayat 5 itu berisi pernyataan atau pengakuan. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepada Engkau ya Allah kami senantiasa mengharap pertolongan, memohon pertolongan. Ya. Kalau Allah sudah menolong kita itu masya Allah luar biasa. Itu ayat 5 itu khusus adalah kalimat pengakuan atau pernyataan. Searti dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas disembah, yang pantas diibadahi, yang pantas ditaati, dipatuhi, diagungkan kecuali hanya Allah. Nah itu. Sejalan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Sejalan maknanya, cuman beda kalimat tapi maksudnya sama. Nah sekarang kita memasuki kepada ayat 6. Coba perhatikan ayat 6. Ihdina. Artinya apa? Ihdina. Tunjukilah. Tunjukilah ya. Tunjukilah kami. Naknya itu artinya kami. Tunjukilah kami. Dalam bahasa yang lain ada juga yang artikan bimbinglah kami. Dalam bahasa lain berilah kami hidayah. As-sirata, ya, jalan. Al-mustaqim, yang lurusnya. Jadi ini ya, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Sebetulnya jalan lurus ini kita sudah tahu semua. Kita ini sudah tahu semua, ini jalan yang benar, ini jalan yang baik. Sudah tahu semua kita. Cuman kita itu kadang-kadang melenceng. Sudah tahu ini benar, ini salah, sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita larinya ke sini, enggak ke sini. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu maknanya itu secara lahiriah makna itu, ya Allah, berilah aku kemampuan agar dapat mengikuti jalan yang lurus. Maksudnya enggak usah apa namanya nih? Ya, jalan lurus ada, nggak usah menggok ke kanan, menggok kiri, lurus ada. Jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus itu apa? Ada yang mengertikan Al-Quran ini. Ya, Al-Quran ini jalan yang lurus. Ada juga mengertikan dinul Islam, ya, ajaran Islam itu. Ya, tunjukkanlah kami. Maksudnya sekali kita berislam, nggak mau lagi ya mencela-mencela, menggok-menggok mencari jalan yang lain, maksudnya. Nah, makanya di dalam kehidupan kita itu ada istilah hidayah, ada taufik. Pernah dengar ya? Ada hidayah, ada taufik.
Jadi hidayah. Hidayah itu kayak gini. Hidayah. Ada lagi taufik. Taufik. Hidayah itu contohnya, hidayah itu panca indera. Panca indera kita ini al-hawas ya namanya. Hawas itu panca indera, al-hawas. Panca indera ini hidayah. Akal juga hidayah. Ya. Akal hidayah. Panca indera koyok mata, pendengaran itu kan ini hidayah semua nih. Ya. Nah, ada lagi ini hidayah yang kita bawa semenjak lahir, dibekali oleh Allah, akal, pikiran, ini hidayah semua. Tapi ada hidayah lagi yang dari luar kita, ya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu Al-Quran hidayah. Al-Quran juga hidayah. Walaupun kita sudah diberi panca indera, diberi akal, kadang-kadang sudah tahu Al-Quran juga, kadang-kadang juga masih salah jalan. Ya Pak Iman, sering salah jalan kita. Oh, kita sering tahu, nggak boleh loh, ini haram, ini haram, ini halal. Tapi kadang-kadang orang mengatakan nggak apa-apa, cuma sekali tok kok. Nah, gitu. Jadi sudah tahu kalau itu nggak benar, sudah tahu kalau itu salah, tapi nggak cenderung ke yang benar, malah larinya ke yang salah. Terus untuk pertimbangannya yang benar sama yang salah itu banyak yang mana seperti kita ini? Ya karena kita itu seperti itu, keadaan manusia ini sudah tahu ini yang benar, ini yang salah, kadang-kadang kita nggak mampu berarti itu ya. Ya. Contohnya, semua orang tahu itu kalau sedekah itu baik. Semua orang tahu bahwa sholat di masjid itu baik. Semua orang tahu kalau belajar Al-Quran ini baik. Tahu semua orang. Tapi nggak mampu melakukan. Taunya itu bahwa bersedekah baik, sholat berjamaah itu baik, belajar Al-Quran baik. Tahu itu namanya sudah hidayah itu. Sudah dapat hidayah. Tapi dapat hidayah kalau tidak dapat taufik nggak bisa ngelakoni. Dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Jadi apa ya? Jadi kalau hidayah semua orang sudah ini, jadi yang kita minta di situ tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bukan minta hidayah itu. Islam itu hidayah, ajaran Islam itu hidayah. Sudah banyak orang sudah tahu semua ke orang Islam ini yang benar, ini yang salah, ini yang halal, yang haram, ini yang makruh, ini yang sunnah, gitu. Sudah tahu semua. Nggak bisa ngelakoni. Berarti orang itu dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Nah, yang kita minta di dalam Al-Fatihah ini minta taufik gitu ya. Seperti ada doa yang diajarkan oleh Nabi itu. Jangan sampai tidak dibaca kalau kita habis sholat. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu tetap benar. Kalau sudah ketemu ini jalan yang benar, warzuqna tiba, berilah kami kemampuan agar aku berada pada jalan yang benar. Kalau Allah tidak memberi kemampuan, walaupun tahu benar, enggak ngelakoni ya. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa jalan yang batil, jalan yang salah itu batilan, tetap salah. Kalau sudah tahu, sudah ngerti ini jalan yang salah, ya tidak benar, minta lagi Pak, warzuqna jatinaba, berilah aku kemampuan agar aku dapat menjauhi. Lah, kalau ketika kita mau mampu menjauhi yang tidak benar, mampu berada pada yang benar, itu namanya dapat taufik. Ya, bukan hidayah lagi. Kemampuan ya. Ya. Kemampuan yang setelah orang mendapat hidayah mampu ngelakon, itu namanya taufik. Kalau tahu, oh aku tahu pahalanya bersedekah dari dulu, aku dari SD tahu pahalanya gini. Ya itu namanya dapat hidayah. Nah, makanya kita kalau berdoa wabillahi taufik wal hidayah gitu misalnya, hanya kepada Allah kita senantiasa memohon petunjuknya sekaligus mohon taufiknya. Jadi taufik itu kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang setelah dia dapat hidayah. Itulah Pak Sis ya. Ya. Hah? Ya, hidayah dulu. Billahi taufik wal hidayah. Ya dalam pengucapannya ya. Hidayah dulu. Semua dapat hidayah. Akal hidayah. Panca indera hidayah. Insting. Apa insting ini ya?
naluri, insting, ilham. Kalau dalamnya ilham, insting, naluri. Semua manusia punya, bukan semua manusia. Kayak binatang juga tahu itu. Kalau anaknya sudah lapar gini-gini itu hidayah juga. Biasanya kita itu mau keluar, kalau sudah berjalan, tiba-tiba nggak teruskan pelajaran. Kita dapat insting. Kayaknya kalau saya teruskan perjalanan ada apa-apa. Makanya nggak jalan. Akhirnya pulang ke rumah. Ternyata apa yang terjadi setelah pulang ke rumah? Ternyata anaknya kecebur ke dalam jeding. Kalau nggak pulang tadi itu kan kelelep. Nah, itu dapat insting, firasat itu ya. Ya. Itu juga hidayah. Orang yang dekat kepada Allah SWT itu biasanya instingnya itu tajam. Tajam instingnya. Ya. Seperti ibu biasanya itu kalau punya bayi. Kalau waktunya ngasih tete itu biasanya air apa namanya? Keluar itu airnya itu. Ada kok seperti itu ya. Ya. Tapi insting itu binatang pun juga dikasih oleh Allah ya, instingnya ya. Jadi bukan akal, insting. Kayak anjing itu bisa dilatih, bisa pinter, maunya bisa dilatih, itu bukan akal kayaknya, itu insting ya semua. Karena binatang juga itu. Nah, akal itu hanya diberikan kepada manusia. Nah, ternyata tidak cukup diberi panca indera, diberi akal, diberi insting, itu semuanya hidayah itu tidak cukup. Allah masih perlu memberikan hidayah yang dari luar diri manusia. Al-Quran itulah hidayah. Maka dikatakan di dalam zalikal kitabu la raiba fi. Ya, kata Allah, kitab Al-Qur'an ini, kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan fihi tentang isinya. Dan memang tidak perlu diragukan karena Quran itu bukan buku biasa kayak karangan manusia, itu betul-betul wahyu Allah. Cuman yang nulis manusia. Tapi awalnya asal muasalnya Quran itu dari Allah melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan itu nggak ada manusia yang bisa bikin itu nilai sastranya tingginya itu bahasa Al-Quran itu. Simple kalimatnya, nggak bertele-tele, gampang dipelajarinya ya. Itu maka dikatakan hidayah. Nah, hidayah walaupun punya insting, punya akal, punya panca indera, kalau tidak mengikuti hidayah Al-Quran kadang-kadang masih nyasar. Atau sudah tahu Al-Quran, tahu oh ini halal, ini haram, tahu ini benar, ini salah, tapi nggak bisa ngelakoni, itu namanya dapat hidayah, tapi tidak dapat taufik. Jadi pada kalimat ihdinas siratal mustaqim itu artinya itu, ya Allah, berilah aku kemampuan agar aku tetap berada pada jalan yang lurus. Itulah kalau dikembangkan. Bukan lagi, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Memang artinya seperti itu. Ya. Allah, kamu sudah mengerti jalan yang lurus itu ya Islam, ya Al-Quran itu jalan lurus namanya. Tapi tidak dimampukan. Nah, jadi kita minta itu, ya Allah berilah aku kemampuan agar aku tetap berada pada jalan yang lurus. Nah, itu maksudnya ayat 5. Jadi maksudnya apa? Minta apa itu? Minta hidayah apa minta taufik di situ? Minta taufik. Karena hidayah sudah mengerti semua kita. Hidayah tetap hidayah, tapi kalau tidak dapat taufik nggak iso ngelakoni. Nggak iso menjauhi yang salah, nggak iso ngelakoni yang benar. Kadang-kadang ditukar-tukar, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya. Kayak hakim itu biasanya, hakim, polisi, jaksa, pengacara itu biasanya kok itu aja. yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, tergantung wanipiro. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, sampai di situ jadi itu doa. Ayat 7-nya itu masih doa. Ya, di situ di kalimat ayat yang terakhir itu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Taufik, hidayah dan taufik yang kita minta kepada Allah itu sudah pernah ada manusia-manusia yang pernah melakukan. Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Ya, sini. Sirata yaitu jalannya siapa? Alladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Ini kelompok manusia yang pertama ini misalnya, yaitu jalan atau yaitu seperti jalan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Ada 4 di sini pengertiannya. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu yang pertama para nabi dan rasul. Yang pertama para nabi
dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, itu termasuk alladzina an'amta alaihim. Mereka itu telah diberi nikmat oleh Allah. Kita minta di dalam surah, kita minta itu agar kita seperti ini. Kalau ingin selamat dunia, ikuti jalan yang pernah dilalui oleh Nabi dan Rasul. Terus siapa lagi? Minan Nabi as-siddiqin di sini. Para siddiqin. Siddiqin ini sahabat-sahabat Nabi, contohnya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, itu namanya itu orang yang mula-mula menerima Islam. Orang-orang yang mula-mula mengakui kebenaran Islam, itu namanya siddiqin itu. Seperti sahabat-sahabat dekat Nabi yang dijamin oleh Nabi masuk surga itu. Ada kurang lebih 70 sahabat Nabi dijamin masuk surga, namanya siddiqin. Siddiq orang-orang yang begitu Nabi menyampaikan ajaran Islam langsung nerima, enggak nolak. Nah, namanya siddiqin. Ini pasti dijamin masuk surga. Ini dijamin masuk surga karena orang bimbing. Terus siapa lagi? Nah, asy-syuhada. Syuhada. Syuhada ini pejuang-pejuang Islam yang membela Islam mati-matian, habis hartanya, habis tenaganya, habis pikirannya, sampai darahnya pun tertumpah demi membela Islam. Namanya syuhada. Syuhada itu membela agama, membela harta, membela jiwa, membela harga diri, membela negara. Itu kalau kita mati terbunuh namanya syuhada. Ya, syuhada. Orang yang mati syahid itu loh, mati syahid itu nggak perlu dimandikan, nggak perlu dia langsung ya gitu harusnya. Itu syuhada namanya. Orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah. Terus yang keempat, as-solihin. As-solihin. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu yang ya seluruh kehidupannya itu hanya untuk beribadah kepada Allah saja, orang-orang saleh. Ya, contohnya orang-orang saleh itu para ulama-ulama yang ada di pondok-pondok pesantren, ngopeni santrennya, ngopeni kepada dunia itu nggak terlalu tertarik dengan politik, dengan apa itu maksudnya ya. Yang penting, ya. Ya termasuk as-solihin, wali ini sudah masuk di sini, wali ini. Ya, guru-guru yang di pesantren, orang yang baik-baik, mau balik ya, ini masuk di sini semuanya. Pekerjaannya cuman ya dakwah ngajarin orang itu loh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pekerjaannya dalam hidupnya. Itu namanya kelompok as-solihin. Termasuk guru-guru sekolah itu, guru-guru dosen itu akan penyebar ilmu masuk di sini semua. Ustaz-ustaz, guru-guru ngaji itu masuk di sini semua. Nah, kita minta di dalam surat, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta, seperti jalan orang-orang yang pernah, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa itu? Ya ini yang dimaksudnya. Orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah, para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, para soleh. Kita tuh kepinginnya begini kalau ya. Itu yang kita minta. Kita itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ini kayak gini. Ini yang kita minta. Yang kita inginkan gini. Yang kita tolak ada kata-kata ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Apa Pak Win artinya di situ? Ghairil maghdubi alaihim itu apa? Apa artinya? Ini yang kita inginkan ini. Kita ingin seperti ini, tidak ingin seperti ini. Tidak ingin. Kalau kita ke sini bahaya. Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, seperti jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Seperti jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para sahabat dia. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Itu tadi tahu kalau ini benar tapi tidak di jalan benar. Tahu kalau ini salah tapi terbalik-balik gitu hidupnya ya. Di sini kan artinya orang Yahudi. Ya orang Yahudi itu kan tahu kalau benar. Orang Yahudi itu pekerjaan menyembunyikan kebenaran. Orang Nasoro juga begitu. Ya, disembunyikan. Ya, akan dikatakan. Ya, tahu al-maghdubi alaihim, tahu kalau ini benar, ini salah. Ini salah, ini benar. Tapi kadang-kadang ditukar-tukar.
Tahu kalau salah, larinya ke jalan yang salah. Tahu kalau benar, nggak berada jalan benar. Atau kadang-kadang dicampur aduk. Oke, jadi apa ya istilahnya? Rono rene ya. Apa namanya? Sholat mau. Wayai sholat. Kalau ada kesempatan nyolong juga. Nah, itu ini masuk di sini. Ya. Al-maghdubi alaihim. Itu tadi al-maghdubi. Tahu kalau ini benar tapi nggak mau pada yang benar. Tahu kalau ini salah tapi larinya ke tempat salah. Ini namanya al-maghdubi alaihim. Kita nggak mau, ya Allah, jangan. Ya, ghairi itu bukan. Jadi kita menolak. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, ya Allah. Aku jangan dimasukkan ke golongan ini, ya Allah. Celaka kita, ya Allah. Ya, nah, itu minta. Nah. Terus ada lagi walad dolin ya. Yang ini kelompok yang ketiga. Ad-dolin. Wala ini dan bukan pula. Wala ini artinya dan bukan pula. Wala dan pula. Ad-dolin. Apa artinya ad-dolin? Siapa di situ contohnya, Pak? Orang-orang yang sesat siapa? Ini kita juga nolak ini. Nggak mau kita digolongkan ke dalam golongannya orang-orang yang sesat. Nolak. Wala sama goiri itu sama artinya. Bukan. Goiri bukan, ini juga bukan. Ya Allah, kelompokkan aku ke dalam kelompoknya, golongkan aku kepada golongannya orang-orang yang engkau beri nikmat, engkau berikan karunia kepada mereka, seperti para nabi dan rasul sedikit, masukkan di situ aku, ya Allah. Jangan sekali-kali aku digolongkan kepada golongannya orang-orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai orang Yahudi dan Nasoro itu loh. Tahu kalau benar, tapi tidak ada perjalanan yang benar. Kalau ad-dolin ini orang yang sesat, orang-orang yang tidak mau belajar. Orang-orang yang tidak mau belajar, yang boleh sesat itu ya. Orang yang tidak mau belajar, angel tuturannya. Biasanya pokoknya nggak mau ya, pokoknya menurut aku begini, nggak mau nerima pendapat orang. Pendapatnya sendiri yang ini ya. Walaupun sudah ada aturan, sudah dibuat oleh pemerintah kita begini, sudah ditetapkan, nggak mau Pak, nggak mau diatur ini. Ad-dolin ini orang yang keras kepala, nggak mau diatur, nggak mau belajar, nggak mau diatur, akhirnya jadi bodoh. Karena bodoh itu angel tuturi. Ini bahaya nih kayak gini. Ad-dolin. Ad-dolin itu pengertiannya dua. Yang pertama, ad-dolin itu kadang-kadang diartikan golongan orang-orang yang bingung. Yang kedua, ad-dolin juga golongan orang-orang yang sesat. Jadi ad-dolin itu bisa diartikan orang bingung, bisa diartikan orang sesat. Ya orang sesat juga kan bingung ya. Orang bingung juga pasti sesat ya di sini. Dengan demikian, surat Al-Fatihah ini membagi 3 golongan manusia. Hanya satu yang selamat. Yang selamat itu alladzina an'amta alaihim. Yang al-maghdubi alaihim nggak selamat dunia akhirat. Ad-dolin juga nggak selamat. Nah, kita itu inginnya kita, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan surat Al-Baqarah ini, itu kan di Al-Baqarah itu ayat pertama. Zalikal kitabul la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, sampai ayat 5 itu masuk di sini. Ini kejalannya. Ya, kayak gini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum, masuk di sini. Nah, di sini. Asal. Sekarang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, masuk di sini. Ya. Makanya setelah surat Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu semuanya menjelaskan makna surat Al-Fatihah. Kelompok manusia ini ya, kelompok manusia. Jadi kelompok manusia menurut Al-Fatihah ada 3. Golongan orang-orang yang diberi nikmat, golongan orang-orang yang dimurkai, golongan orang-orang yang sesat. Yang kita inginkan dalam doa Al-Fatihah, kan Al-Fatihah itu termasuk doa yang kita inginkan ini sebetulnya. Yang kita inginkan alladzina. Yang ini kita tolak. Jadi ini disilang, ini disilang. Sesat dan disesatkan itu. Hah? Artinya gimana? Sesat dan disesatkan. Iya. Jadi kalau disesatkan berarti ada orang yang menyesatkan. Yang paling bahaya itu sesat menyesatkan. Dia sesat, nggak punya ilmu, nggak tahu sekolah, nuturin orang, ngajarin orang yang salah. Itu kan namanya, dia kan sudah sesat, nggak punya ilmu. Ngajak-ngajak orang lain, ngajak orang demo, ngajak orang mengerahkan massa-massa itu. Padahal yang mengerahkan itu orang bodoh. Nggak tahu sekolah, pengalamannya gini, tapi ngaku pinter. Nah, ini yang namanya sesat menyesatkan.
Kalau dalam bahasa Qurannya dolun mudillun. Dolun itu dia sesat, mudillun menyesatkan orang lain. Dia bodoh, bodoh-bodohin orang. Ini paling bahaya ini. Hah? Oh iya. Ada nggak di sekitar kita itu? Wah, ada tuh tentang itu. Itu biasanya orang kayak gitu itu nggak berani sendirian, selalu mengajak orang lain. Ya kumpulkan tanda tangan karena ada maksudnya gini. Itu banyak gitu ya, gitu ya. Nggak berani sendirian. Kenapa nggak berani? Kan yang bukan ilmu yang dikedepankan, tetapi kekuatan adu jotos. Pokoknya nggak boleh, ini punya saya, pokoknya gini-gini. Walaupun sudah ada aturannya, nggak, iya ya seperti itu. Iya. Nah ini yang paling bahaya. Ad-dolin ini sebetulnya orang goblok, orang nggak tahu sekolah, orang nggak ngerti hukum, ini bahaya ininya. Dan biasanya orang begini tuh dia gini ngajak orang. Dia nggak ngerti aturan main dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan gini, yang nggak ngerti hukum, buta hukum, tapi yang ngajak orang, wow, biasanya, ayo kumpulkan tanda tangan, nanti kirim ke Kak Lurah, gini, kita gini, ya, keputusannya Pak Imam itu kita gagalkan. Banyak orang-orang kayak gitu tuh. Nanti nek kecepkel polisi, sudah dimasukkan ke jeruji, baru menyesal. Ya kan banyak pakai nafsu biasanya orang kayak gitu. Ya. Inilah ini, jangan diikuti nih. Jangan diikuti ad-dolin ini. Ini al-maghdubi alaihim. Kalau al-maghdubi alaihim tahu tapi enggak bisa ngelakoni. Atau campur aduk. Kalau ini memang enggak tahu ini orang polisinya. Ya. Maka kalau kita ingin selamat itu, ingin menjadi alladzina an'amta alaihim, menjadi orang-orang yang diberi nikmat, tidak ada jalan lain kecuali kita ngaji kayak gini. Karena sumber segala kebenaran itu ada di Quran. Kalau pendapat manusia itu, apalagi katanya, itu tuh kan menyesatkan. Ya, ya. Maka kalau orang bicara Islam, nggak boleh ilmu jare itu yang dipakai. Wudhunya kok kayak gitu, jare Pak Win. Ya, sholatnya kok gitu, jare Pak Hadi. Puasanya kok sampai seperti itu, jare Pak Imam. Ya, repot kalau gitu ya. Ilmu jare jangan dipakai. Ya. Baik ajaran Islam jangan pakai ilmu jare. Termasuk juga regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita ini, ada undang-undang, ada peraturan apa itu, jangan pakai jar itu. Nanti kalau berlawan orang pinter, kena kita. Ngotot kita gini-gini, padahal nggak bener. Iya kan? Misalnya ngaku ini hakku, ini tanahku ini, tapi surat membuktikan setelah dilacak di sini ada surat ini, nomor ini mengeluarkan ini. Kan bagaimana mau melawan? Berani melawan pemerintah ya nggak bisa. Apalagi kalau catatan itu sudah masuk di lembar negara namanya, sudah tercatat. Ya. Seperti kalau yayasan, orang buat yayasan itu sudah tercatat, nggak gampang dibatalkan begitu. Surat keputusan kayak gitu nggak gampang. Itu bisa ini harus disidang berlapis-lapis Pak biasanya. Tapi orang-orang yang goblok itu kadang-kadang ngerakan orang, ngumpulkan orang kalau ingin maunya, nggak setuju dengan ini, diangkatin uang, cari massa. Jadi orang yang seperti itu orang pengecut sebetulnya. Kenapa pengecut? Karena dia bodoh. Nah, jadi surat Al-Fatihah ini luar biasa Pak, luar biasa. Jadi kesimpulannya, apa isi kandungan surat Al-Fatihah itu? Maka surat Al-Fatihah itu juga sering juga disebut dengan doa Al-Fatihah. Karena mengandung doanya itu ada pada ayat 6 dan ayat 7. Dan Al-Fatihah ini, ya, kalau kita baca itu, bukan cuma yang membaca saja, yang kena orang-orang yang sesama muslim ini dapat semua bagiannya. Yang hidup, yang mati dapat. Beberapa waktu ada yang nanya Pak Win. Katanya mendoakan orang mati kalau bukan anaknya sendiri nggak nyampe. Ya, nggak nyampe katanya Pak Sis. Jadi kalau kita ada orang mati, kita doakan itu baik di atas makam ataupun di rumahnya kita kumpulin. Katanya nggak nyampe. Dia mengambil hadis Nabi, apabila anak cucu Adam meninggal, maka putuslah amalnya. Kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat pernah diajarkan orang, kemudian memiliki anak soleh yang mendoakan. Itu anaknya saja harus anak soleh. Jadi kalau doanya orang lain, nggak nyampe. Katanya begitu yakinnya. Setelah saya balik bertanya, sampean pernah ikut nyolatin jenazah? Oh sering Pak. Jenazahnya siapa yang pensolati? Jenazah orang lain. Jadi sampai tadi nggak nyampe kalau bukan anaknya.
Lah untuk apa sampai ikut nyolati jenazah? Caranya sampai nggak nyampe kalau bukan anaknya. Berarti sampai salah paham hadis itu. Iya. Lah kalau orang sholat jenazah itu apa yang kita baca kalau sholat jenazah? Enggak. Apa yang kita baca? Pertama memuji Allah kan, Allahu Akbar, takbir itu 4 kali ya, ya. Allahu Akbar, ya. Habis itu baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah takbir lagi. Habis itu baca sholawat. Habis baca sholawat takbir lagi. Habis itu berdoa. Doa pertama takbir lagi. 2 kali kita berdoa. Surat Al-Fatihah, sholawat dengan mendoakan itu untuk siapa itu yang kita lakukan? Kan untuk si mayit. Untuk mayit kan? Lo katanya bacakan Al-Fatihah kok nggak nyampe. Kalau begitu kalau ada mayit nggak usah sholat jenazah, nggak usah disolati. Siapa yang dosa yo? Katanya nggak nyampe. Kalau bukan anaknya yang nyolati. Nah, saya bilang sampean itu salah paham. Makanya jangan anulah sampean, jangan ilmunya itu jangan pakai ilmu-ilmu dengar-dengar harus kembalikan juga. Nggak bisa. Terus kalau kita ziarah kubur, masuk ke pemakaman diajari oleh Nabi doa. Apa Pak Adi? Allahumma apa itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiq. Kita doakan itu kubur ya. Moga-moga sekalian sampean wahai para ahli kubur ya, diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan sampean selamat masuk surganya Allah. Nanti suatu saat juga kami akan menyertai sampean. Artinya kita akan gitu ya. Itu doa itu tidak hanya didoakan oleh anak kepada orang tuanya, umum itu. Kalau kau kuburannya campur seperti di babat jerawat itu apa? Ya kalau sudah sulit mau diapakan. Tapi sebetulnya yang bagus itu makam itu jangan dicampur-campur. Makamnya muslim ya muslim, ya gitu. Atau kalau ini ada pembatas lah. Kepulangannya beda. Iya. Tapi karena kita tinggal di kota besar kayak Surabaya nih, betapa tanah, ya akhirnya sekarang ditumpu itu. Kalau ada mau masa di Jerawat udah berapa orang ditumpu? Boleh nggak ditumpu sampai 10 jenazah itu? Boleh Pak, asalkan jenazahnya sudah jadi tanah gitu ya. Kalau masih dua-duanya itu jangan. Di Arab itu sampai berapa ribu saja di satu itu. Iya, seperti itu. Jadi banyak orang yang salah paham. Pak, ini saya mau kirim Al-Fatihah kepada orang mati saya, nyampe apa enggak? Saya katakan, selama sampean kirim Al-Fatihah itu kepada orang mati, kembali nggak surat Al-Fatihahnya itu kalau sampean habis baca? Kembali nggak? Ngomong surat Al-Fatihahnya nggak nyampe aku. Pernah nggak kembali? Enggak. Ya berarti nyampe. Kalau sampean tetap nggak percaya, mati yo. Tak bacakan Al-Fatihah, nanti ini nggak nyampe, sampean balik mana? Protes aku. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu nyari ini ya. Ya paling gampangnya orang mati. Kita orang hidup wajib hukumnya kita nyolatkan jenazah. Ya kan? Ya. Sholat jenazah apa yang dibaca olehnya? Kan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan Quran. Ya kan? Baca apa lagi? Baca sholawat. Baca takbir. Baca doa. Nah, kok ini kesakan gak nyampe? Gimana sih sampean ini yang ingin membuat orang meraga? Itu yang dimaksud tadi orang kayak gitu Pak Iman. Orang bodoh-bodohin orang. Orang sesat nyesatkan orang. Dia nggak tahu, orang lain pun akan dibodoh-bodohi seperti itu. Nah, itulah yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkan, tunjukkan aku ke ya Allah, berilah aku kemampuan ya Allah agar berada pada agar hidayah yang engkau berikan kepada aku iso ngelakoni. Kira-kira itu intinya Pak. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah agar hidayah yang engkau berikan kepada aku bisa ngelakoni. Karena walaupun dapat hidayah, dapat ilmu itu hidayah tapi nggak bisa ngelakoni yo, percuma. Tetap celaka. Walaupun orang punya ilmu tetap celaka nggak bisa ngelakoni. Bahkan kata Nabi, orang yang sudah tahu tentang perkara sesuatu tapi nggak bisa ngelakoni, besok di akhirat itu diazab 2 kali lipat daripada penyembah berhala. Ya, lebih berat dosanya orang yang tahu tapi nggak bisa ngelakoni dari penyembah berhala. Halnya itu punya ilmunya banyak tidak disampaikan pada orang lain, itu akan membentuk ya. Sendiri. Nah itu bahaya juga. Kata Nabi,
Siapa orang yang memiliki suatu ilmu pengetahuan, lalu ditanya oleh orang lain, tapi dia mendit dengan ilmu. Besok ilmunya itu akan dijadikan kekang dari api neraka, dikekang itu loh Pak. Jadi orang-orang pintar itu ya gini. Apalagi kalau ilmu terlalu dikomersialkan itu ya. Kayak dokter itu kan ilmunya. Sakit apa Pak Iman? Mulai ini lo ngeluh gini-gini. Selesai ya. Piro dok? 250. Masya Allah. Kita kerja 1 hari belum tentu dapat 200. Ya menjual agama. Ya, ada orang ngambil mubalik dari Jakarta karena sering tampil di TV, pasang tarif. Mau berangkat ke sini kalau dikasih transport uang bisaron 50 juta, pesawatnya ditanggung, hotelnya gitu. Waduh. Pala dia yang disampaikan itu ya sama juga dengan yang kita sampaikan. Cuman dia kan sering tampil di TV, sering tampil di YouTube itu seperti itu ya. Orang itu kan gitu. Ya. Terus itu loh, sering wani piro itu loh. Wani piro. Ada pertanyaan Pak Win? Tentang keutamaan surat Al-Fatihah ini dijelaskan dalam Nabi itu, bobotnya seandainya kita tahu itu, kata Nabi itu, bobotnya 1 kali, bobotnya nilainya lebih berat andaikan ditimbang daripada dunia beserta isinya. Bobot pahalanya maksudnya. Coba ya. Dan surat Al-Fatihah juga disebut surat Ar-Ruqyah. Kalau ada orang yang sakit, punya hajat apa itu selalu, maka kita kalau berdoa itu kan dianjurkan untuk memulai dengan surat Al-Fatihah, ditutup lagi dengan surat Al-Fatihah. Atau andaikan kita tidak ada doa yang kita hafal, ya cukup, monggo sarang-sarang ibu-ibu kita doakan ini mudah-mudahan diberi Al-Fatihah. Ya udah cukup. Sudah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sudah luar biasa itu. Aku pernah baca di dalam hadis, kalau kamu membaca Al-Fatihah menjemput orang yang sakit itu apanya? Kamu ada yang tempelkan di dadanya dan mengucapkan Al-Fatihah gitu. Apakah betul ini? Betul. Karena Al-Fatihah ditempelkan. Lalu ketika membaca kalimat iyyaka na'budu, ya usahakan itu fokus hatinya. Ya Allah, ini orang sakit, ya Allah semua ya. Hanya kepadamu ya Allah kami pasrah, taat, patuh, tunduk. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong ya Allah, penyakitnya sini semua. Ketepaan kita juga yakin, ikhlas. Ada yang banyak yang ngamini lagi. Kalau banyak yang ngamini itu tambah banyak yang ngamini, tambah banyak. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah itu ada 40 orang yang bilang amin, amin. Katanya Allah merasa malu untuk menolak itu. Ini kabulnya. Jadi makanya orang mati itu usahakan kalau bisa itu jangan kurang dari 40 orang yang nyolati orang jenazah itu. Ya, makanya paling bagus ya di masjid lah. Kalau di rumah kan nggak bisa Pak masuk semua orang. Nah, kalau di Jogja itu saya lihat ada acara Jogja, kalau jenazah itu tidak di masjid, masukkan di rumah beberapa kali. Masuk misalnya pertama 10 orang, karena muatnya datang lagi 10 orang, nanti datang lagi 10 orang, silakan 10. Ini begitu ya, monggo Pak silakan gitu. Di Jogja itu, kalau di Surabaya nggak menemukan sahabat itu. Iya, cuma satu kali disolati walaupun 3 orang, udah langsung seperti itu. Jadi yang bagus itu jenazah itu tambah banyak yang nyolati tambah bagus. Dan kalau kita rajin nyolati jenazah, nanti kalau kita mati juga insya Allah banyak juga orang yang nyolati. Cukup ya? Cukup. Nah, silakan. Nah. Sholat goib itu batasnya sampai berapa lama? Sholat goib? Ya, dari sekarang mati misalnya sampai berapa lama bisa sholat goib? Orang nyolatkan orang mati itu ya? Selama 3 hari biasanya. Selama 3 hari kita. Jadi sholat goib itu kalau misalnya kita di Gresik, orang matinya di Sidoarjo, nggak boleh karena kita dekat bisa datang. Jaraknya. Ini jarak dari wafatnya sampai boleh. Seukuran sholat. Kalau sholat itu biasanya kita jaraknya bisa mengkosor jamak sholat ke 80 km. Hari sekarang kemarin wafat, masih bisa atau lusa masih berapa lama? Selama 3 hari. 3 hari. Tapi ada yang mengatakan enggak. Kalau kita walaupun sudah seminggu baru dengar beritanya, oh si fulan meninggal, langsung sholat goib kan boleh ya. Tapi yang umum itu 3 hari. Ya. Yang paling bagus
kedengaran gini, misalnya seperti kemarin kakak saya meninggal di Jakarta, saya mau ke sana, nggak sehat juga ya kayak gini. Ya kita orang sholat ini minta gitu seperti itu. Ya jadi kapan mendengar beritanya itu ya. Pun Alhamdulillahirabbil alamin. Oh belum ditutup, kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.